terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Nah, teman-teman, tadi udah lihat kan video yang barusan tadi diputar. Dan hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2022. Di mana tadi adalah hari ulang tahun Gubernur Jawa Tengah. Kalau teman-teman dari sahabat Ganjar itu nyebutnya Mas Ganjar. Ya. Nah, teman-teman, berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat ulang tahun nih buat Pak Ganjar. Ulang tahun beliau yang ke-54 tahun. Nah, teman-teman. Tapi beberapa hari terakhir nih cukup ramai di perbincangan ini. Mas Ganjar menyatakan siap menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, tentunya kalau beliau saja siap, tentu juga harus ada dukungan dong daripada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, berkaitan dengan tersebut, hari ini catatan jurnalis kedatangan tamu luar biasa dari Dewan Pengurus Wilayah Sahabat Ganjar Pranowo Provinsi Sumatera Selatan. Sudah bareng saya hari ini Mas Wahid Sugiharto. Mas Wahid Sugiharto. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Eja. Wih, jangan Mas tegang-tegang. baik ya. baik. Saya agak batuk ya habis demam, jadi ya nanti mohon maaf kalau sedikit agak batuk-batuk. Oh iya, rapopot Mas. Iya. Mas, tadi acara apa nih? Kayaknya rame-rame ya, bener tadi hari ini tadi Ya, jadi ulang tahun kita memperingati ya, sebenarnya bukan memperingati ya, jadi merayakan lah sedikit bertepatan dengan ulang tahun Mas Ganjar. Jadi ya kita cara tumpengan sederhana gitu untuk mendoakan lah supaya beliau sehat, kuat dan tetap semangat lah. Kuat, sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Perayaan hari ini apa namanya tumbuh dari kita aja atau memang ada agenda serentak nih di seluruh Indonesia, tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, Mas? Jadi kebetulan kita kegiatan untuk merayakan ini serentak ya, jadi se-Indonesia. Ini inisiasi dari teman-teman DPW gitu ya. Sebenarnya intinya merayakan ulang tahun itu kan intinya mendoakan juga, intinya ke sana. Bentuk rasa syukur ya, Mas? Ya, rasa syukur dan lebih kita mendoakan sosok yang memang kita sedang ya dukung ya tentunya gitu. Iya. Nah, kita agak flashback sedikit nih, Mas. Ya. Sebelum terlalu jauh kita merambah ke arah Jawa Tengah yang saat ini apa namanya provinsi di pinggir dikomandoi oleh Mas Ganjar. Mas Wahid, saya pengen nanya dulu nih. Ini latar belakang Mas Wahid kok sebagai masyarakat Sumatera Selatan? Ini banyak loh tokoh-tokoh nasional lainnya yang memang saat ini berseliweran apa namanya menghiasi media sosial, media massa, apa namanya ke kita ini semua. Kenapa kok malah milih sosok Mas Ganjar? Kamera boleh ke Mas Wahid. Jadi sosok Mas Ganjar ini kan yang jelas kita lihat ya, memang kita juga ikuti sejak awal. Yang pertama memang berkesan adalah sosok yang merakyat gitu. Jadi sosok yang mempunyai istilahnya kita itu sentuhan kerakyatan gitu. Jadi kalau ada masyarakat atau orang ingin minta bantuan gitu atau pertolongan, beliau selalu tanggap gitu. Jadi itu yang memberikan kesan yang pertama dan membuat kita itu ya tertarik untuk mendukung sosok beliau ya. Dan selain itu ya tentunya kita mendukung sosok itu bukan hanya merakyat saja gitu, karena banyak saya kira juga yang mempunyai nilai-nilai itu, tapi juga ya smart.
Kita tahu sosok beliau dari sejak di di DPR ya, di legislatif itu kan 2 periode kita lihat juga cukup kritis gitu ya, cukup tajam analisis tentang permasalahan masyarakat itu. Iya, kalau saya memang melihat bahwa Mas Ganjar ini berlatar belakang dari Komisi 2 di DPR RI yang memang membidangi pada waktu itu ya, menginisiasi lahirnya Undang-Undang Desa ya. Nah, Undang Desa. Apakah itu juga salah satu menjadi ini desa aja diurusin gitu, apalagi negara gitu? Iya, betul. Jadi Undang-Undang Desa itu kan salah satu yang melahirkan, yang memperjuangkan itu juga Mas Ganjar. Gitu. Ya. Jadi ini memang karena mayoritas penduduk kita ini kan kebanyakan juga di desa ya. Jadi permasalahan di negara kita khususnya juga banyak lebih di desa. Jadi kalau kita masyarakat desa juga diperhatikan tentunya ya akan nanti negara sendiri atau kota sendiri juga akan maju, karena ya sebenarnya ibu kota ya di desa itu sendiri gitu. Dan sosok yang memperjuangkan desa itu sebenarnya tidak langsung juga dia juga membantu perkotaan ya. Membantu karena perkotaan. Ya kita sendiri juga dari desa ya, dari kampung yang akhirnya juga ke kota gitu. Iya. Transmigran ya. Hampir semua orang-orang besar juga saya kira juga khususnya di nasional gitu juga saya kira di daerah juga banyak lahir dari desa. Banyak lahir dari desa. Ketika desa itu maju, tentu ya akan memunculkan generasi-generasi yang nanti juga semakin bagus ke depan. Generasi yang semakin bagus ke depan. Ya. Tapi Mas Wahid, ngobrol-ngobrol nih Mas Wahid, kan ketika kita sebagai masyarakat nih teman-teman sahabat catatan jurnalis ya, ini kebetulan luar biasa nih dari teman-teman relawan sahabat Ganjar di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang ini lagi rame nih nonton nih. Nah, dan juga mungkin bagi teman-teman, bagi sahabat catatan jurnalis dan relawan Ganjar yang berkesempatan melihat diskusi kita hari ini, Mas, waktu itu ceritanya, saya tertarik misalnya kayak Mas Wahid tertarik nih, pengen ada dukungan terhadap beliau Mas Ganjar. Ini gimana ceritanya? Kok bisa? Ini luar biasa loh teman-teman sahabat catatan jurnalis, ini menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa ada peluang untuk bergabung sebagai sahabat Ganjar Pranowo dan memegang Provinsi Sumatera Selatan. Ini luar biasa ini. Gimana ceritanya Mas? Jadi sahabat Ganjar ini kan ya dideklarasikan itu tahun kemarin ya. Jadi memang lahir dari istilahnya itu dari asas kepedulian ya. Kepedulian dan pertemanan aja. Pertemanan yang ini dari berbagai kalangan ya. Ini jadi, awalnya duduk-duduk ngopi sambil ngobrolin masalah bangsa ke depan, serius sekali. Jadi ini juga lebih banyak anak-anak muda sebenarnya yang masuk di dalam relawan sahabat Ganjar, dan memang kita harapkan anak-anak muda ini juga udah mulai ya untuk mau gitu berkiprah khususnya di dunia relawan, karena tidak semua itu kan harus masuk partai gitu ya. Jadi bisa kok kita tidak masuk partai tapi juga bisa berpolitik gitu. Tapi tidak anti partai. Tidak anti partai. Justru kita ini bisa independen, khususnya di dalam mendukung sosok untuk pilpres itu ya. Iya, figur-figur calon pemimpin ke depan gitu ya. Kita bisa juga nanti mendekati atau juga merangkul partai-partai gitu tentunya. Iya. Ini kelebihan relawan itu di situ. Iya. Jadi kalau mungkin saya mungkin kalau sudah berpartai itu kan kalau mendekati partai lain itu kan atau sulit. Mendekati masyarakat secara luas ya. Sulit. Ada kepentingan-kepentingannya. Tapi kalau kita independen, kita bukan netral ya, tapi independen. Kalau independen itu kita juga mempunyai sikap gitu ya, mempunyai pilihan, ada arah segala macam. Jadi ya kita sahabat Ganjar adalah anak-anak muda yang mempunyai visi yang sama, khususnya dengan sosok yang kita dukung ya, kita perjuangkan. Nih, Mas Wahid,
Setelah akhirnya Mas Wahid pertama nih suka nih dengan Mas Ganjar dari melihat cara kepemimpinannya, pola kerakyatannya, akhirnya tumbuh, akhirnya berkolaborasi dan lahirlah sahabat-sahabat Ganjar. Ini serentak loh, nggak hanya di Sumatera Selatan, artinya tumbuh partisipasi dari masyarakat untuk mendukunglah figur yang satu ini sebagai calon pemimpin bangsa presiden di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Nah, ini kan tentunya banyak dong yang menjadi tantangan Mas Ganjar sendiri dari Mas Wahid sendiri itu gimana tuh Mas ceritanya Mas akhirnya? Ya. Jadi sebenarnya kita ini kan dari awal juga mendukung beliau itu kan salah satunya tadi ya yang sudah saya sampaikan. Sambil ngopi boleh Mas? Iya. Biar santai. Ya. Jangan terlalu tegang teman-teman. Ngopi dulu. Ngopi sih ya. Jadi selain tadi yang sudah saya sampaikan kenapa kita mendukung beliau itu memang kita juga ada keyakinan ya. Jadi keyakinan yang memang ya ada aja gitu ya. Seperti mungkin ibaratnya kita ini mungkin ya memilih teman atau bahkan juga mungkin memilih pasangan gitu ya. Kan juga ada alasan-alasan yang kadang bukan hanya sekedar tadi ya, bagus, cantik, atau tampan, atau pintar, segala macam. Memang harus ada keyakinan. Nah, makanya kita ada satu moto, yaitu kan yang benar pilih Ganjar. Itu sebenarnya bukan karena kita sombong gitu ya, bukan berarti yang lain itu nggak benar gitu ya. Tapi menurut kita, keyakinan kita, beliau itu ya sosok yang tadi sudah tepat lah gitu. Sudah untuk tepat. nanti kita proyeksikan atau kita harapkan bisa menjadi pemimpin bangsa. Nah, di dalam perjalanannya kan memang banyak tantangan gitu ya, banyak godaan juga. Banyak sekali Mas ini godaannya. Ya, maaf juga, saya juga banyaklah tawaran juga dari tadi ya, memang bukan hanya pilpres kan, ada pileg gitu. Iya. Ada tawaran-tawaran di partai politik. Nah ini pasti godaan-godaan ini pasti lahir. Mau nyalek kali gitu kan? Iya betul. Banyak juga yang curiga seperti itu. Tapi saya sampaikan dan memang ketika saya deklarasi kemarin di Bali, Rakernas, deklarasi dan Rakernas kemarin di Bali, kita memang udah juga disumpah ya, dijanji. Artinya kan ketika kita menjadi pengurus kan ada satu komitmen gitu kan. Ya kita independen kan, jadi tidak, karena ada peran ya di dalam besok pemilu itu kan ada peran, ada KPU, ada calon, ada juga mungkin Bawaslu, ya Bawaslu, Panwaslu segala macam gitu. Nah kita juga punya peran di relawan yang memang mengawal ya. Bahkan nanti mungkin juga tim ses juga ada peran sendiri gitu, dan relawan juga ada peran sendiri. Jadi kita relawan, jadi belum. Kadang ada yang masih relawan dan tim ses. Kalau tim ses sudah bagian dari proses tadi ya, yang ada KPU, ada calon, ada sudah menjadi yang resmi, bagian dari partai politik. Partai yang memang arah ritmenya ya. Ya, jadi itulah yang memang kita kita pandang ya, memang ya banyak sekali tentunya tantangan. Tapi tadi keyakinan kita yang memang mungkin menguatkan kita gitu, keyakinan dan mungkin niat kita memang benar-benar ingin mengawal juga gitu, ikut mengawal ya, karena sahabat Ganjar kan bukan satu-satunya relawan, banyak sekali alhamdulillah relawan Mas Ganjar. Jadi nah kita di sahabat Ganjar ini ya ikut mengawal gitu sebisanya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti khususnya sebenarnya kegiatan kita kan lebih untuk kegiatan yang positif ya, kegiatan sosial ya, kegiatan sosial. Jadi bukan kegiatan-kegiatan yang hanya sekedar maaf ya, apa tuh namanya, kumpul-kumpul biasa ya gitu ya, deklarasi gitu ya, terus pidato-pidato. Jadi kegiatan kita itu sebisanya itu bisa bermanfaat juga langsung bagi orang banyak, bagi masyarakat atau di lingkungan sosial kita. Jadi ini itu memang sepertinya ciri khas sahabat Ganjar ke sana. Kita rencana besok ada beberapa kegiatan yang ketika tadi ada kegiatan-kegiatan misalnya festival, kita juga melibatkan UMKM. Sebenarnya udah dari kemarin kita juga
melibatkan UMKM gitu juga, dan ya kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Oke, ini kacamata nih, dari kacamata Mas Wahid sendiri. Ini kan kita cukup jauh meneropong ke arah Jawa Tengah. Wah, kita dari Sumatera Selatan loh. Ya, jadi kita bisa melihat Mas Wahid, khususnya dari teman-teman sahabat-sahabat Ganjar yang ada di Sumatera Selatan nih Mas. Sejauh mana sih sahabat Ganjar nih Mas Wahid nih, khususnya sebagai komando di Sumatera Selatan yang ya turut mensosialisasikan nama beliau sebagai calon pemimpin masa depan. Ini sejauh mana sih Mas Wahid mengenal figur Mas Ganjar ini dari kacamata Mas Wahid sendiri dalam mungkin mengamati program kerja beliau sebagai gubernur di Jawa Tengah, itu gimana Mas? Ya, kita memang sekarang kan dunianya dunia digital ya, medsos lah. Jadi kita bisa menerima informasi dari manapun, dan kebetulan saya cukup aktif di media sosial, jadi cukup mengamati tokoh-tokoh ya. Jadi saya lebih mengenal, lebih ibaratnya tahu sosok Mas Ganjar ya dari media sosial. Dan kita lihat beliau sosok yang cair ya dengan siapapun. Jadi dengan humanis ya, mudah bergaul ya. Humoris, humanis, terus cair, dengan mungkin satu-satunya yang tokoh yang bisa ke depan ya, bisa diterima oleh semua pihak untuk NKRI lah kita lihat. Jadi ketika kita di Sumatera Selatan juga bisa melihat itu ya, kita juga merasakan gitu ya. Karena ke depan ini kan sosok yang memang kita harapkan kan masih sosok yang ya bisa untuk NKRI ya, untuk Indonesia ini bisa tetap aman, tetap satu gitu ya. Jadi kita merasakan gitu ya dari apa kegiatan Mas Ganjar di Jawa Tengah tadi, khususnya kita lihat di media sosial itu cukup merepresentasikan gitu ya, kegelisahan-kegelisahan kita ketika kita ingin sosok yang ideal, pemimpin yang ideal itu seperti apa, khususnya di Indonesia. Di Indonesia. Gitu. Jadi ya getaran-getaran atau magnet itu kita rasakan. Iya. Dari sosok Mas Ganjar itu. Dari sosok Mas Ganjar. Insya Allah ini bagian dari ikhtiar. Ikhtiar juga tanda positif ya. Ada restu bumi dan ada restu langit. Waduh. Jadi ada getaran-getaran itu yang memang ya kita ya tertarik tadi. Tertarik ya. Mas, kalau Mas Ganjar misalnya kan beberapa kali juga kemarin sudah sempat turun ke Sumatera Selatan gitu kan. Mungkin sempat juga ketemu ngobrol-ngobrol. Ini mungkin Mas melihat sendiri sejauh ini pergerakan responsif dari masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ini gimana Mas? Sudah adakah simpul-simpul memang yang sudah dibangun dari sahabat Ganjar di Sumatera Selatan sendiri sebagai bentuk wujud komitmen dan dukungan kepada Mas Ganjar Pranowo? Iya, alhamdulillah kita sudah terbentuk ya DPC dan PAC di seluruh Sumatera Selatan. Kita lahir tahun kemarin 2021. Jadi simpul-simpul tadi atau DPC, PAC juga kita harapkan nanti ke depan juga dari bahkan sampai tingkat ke RT ya. Karena sahabat Ganjar ini ya agen-agen gitu ya, termasuk agen-agen perubahan lah ya. Yang menurut kita untuk nanti bisa bergerak gitu ya. Ya kita harapkan itu merata dan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Jadi tadi di saya kemarin juga keliling juga ke daerah-daerah kegiatan deklarasi dan sosial ya. Jadi yang kita lihat sih sejauh ini Sumatera Selatan itu sangat welcome ya, sangat antusias dengan sosok Pak Ganjar. Tidak ada resistensi lah yang terlalu besar gitu ya, karena ini juga sebenarnya bukan dari kita ya, ini karena saya lihat dari sosok Pak Ganjarnya yang ternyata memang punya magnet tersendiri ya. Jadi beliau kan ya memang ada orang yang juga kadang bisa menarik hal-hal satu resisten, tapi juga ada yang tidak. Pak Ganjar ini kan orangnya mengalah ya, sering kalau dikritik itu ya gitu kan, dikritik oleh beberapa ya gitu, artinya tidak
bahasanya itu tidak melawan gitu ya, tidak membela Iya, diri gitu ya. tidak Jadi, menyerang balik ya. Tidak menyerang balik, bahkan memuji. Iya. Gitu. Beberapa Terima tokoh kasih lah, ya, katanya gitu. Bisa terima kasih, bahkan memuji. Iya. Dan itu akhirnya yang mengkritik beliau juga responnya baik. Ini saya juga sering ngobrol bahkan dengan teman-teman yang sebelah gitu ya. Jadi terhadap kegiatan kita sahabat Ganjar juga positif gitu ya. Dan Iya. memang ini yang kita jaga ya, karena memang kembali lagi di luar itu kan kita juga ingin edukasi di dunia politik ya, khususnya untuk anak-anak muda. Ini kenapa harus peran pentingnya kita juga salah satunya sebagai corong edukasi nih kepada masyarakat secara luas, karena 2019 itu cukup membuat kita lelah dan capek, Mas, dengan persaingan politik di 2019 antara dua pasangan calon. Akhirnya mungkin tidak hanya di kalangan masyarakat secara umum, kita kadang-kadang bertetangga itu udah sampai besoknya nutup pagar nggak kenal lagi gitu kan. Nah ini kenapa kok masih ada tumbuh itu partisipasi dari sahabat Ganjar gitu? Memang kita ini kan negara yang memang masih juga berkembang untuk demokrasinya ya. Jadi memang ini nanti akan terus berproses tentunya gitu. Jadi edukasi politik ini nanti seiring juga nanti dengan aktivitas-aktivitas lainnya ya, yang juga menumbuhkan pengetahuan ya, menumbuhkan keberanian juga gitu. Nah kita lihat di politik ini kan kita lihat cenderung membuat polarisasi atau permusuhan. Iya, blok-blok khusus gitu kan. Blok atau kejam lah gitu. Nah, tantangan kita ke depan sebenarnya ya ini yang kita harapkan untuk semua ya, kita terjun di dunia apapun, khususnya di dunia politik ya asik-asik aja gitu. Catat teman-teman sampai catatan jurnalis. Ya. Terjun ke dunia politik itu asik-asik saja. Ke hal-hal yang positif. Hal-hal gitu yang positif. Jadi, saya yakin politik itu kan tujuannya untuk hal positif ya, untuk baik. Jadi kita pun harus bisa memaknai itu adalah sesuatu hal yang positif. Nah, yang kadang tidak tahu teman-teman atau kita sendiri kadang lupa, event politik itu kan event yang 5 tahunan lah ya. Ya, pestanya rakyat. Ya, pesta rakyat. Pesta itu kan sebenarnya syukuran. Syukuran. Ya, harus happy. Iya, harus bentuk kebahagiaan ya kita sebagai ya, masyarakat betul. warga negara Indonesia. Jangan sampai membuat tadi perpecahan ya, khususnya. Dan karena kalau pestanya ribut kan nggak asik, Mas. Dan saya ingatkan juga ya mungkin untuk kita bahwa alhamdulillah saya lihat juga khususnya apalagi sosok Pak Ganjar itu sangat baik ya hubungannya dengan tokoh-tokoh, dengan tadi Mas Anies, dengan Mas Ridwan Kamil, dengan Pak Prabowo gitu ya, dengan beberapa tokoh politik sangat baik. Jadi bahwa persaingan, bahwa kompetisi itu adalah sebuah keniscayaan ya, dan itu kan ya mari saja kita nanti dengan ide masing-masing, dengan mungkin pilihan masing-masing ya nanti kita akan jalani gitu. Tentunya kita juga tidak akan bisa memaksa sebenarnya. Kita hanya cuma tadi menyampaikan gitu kan, mengajak gitu, dan memberikan satu ya bahasanya itu edukasi ya. Edukasi ya, memberikan satu pengertian-pengertian yang bahwa kita masuk di dunia seperti ini itu adalah bisa kok, bisa bermanfaat juga, khususnya menambah link ya, khususnya menambah relasi gitu ya. Itu yang teman-teman itu, khususnya teman-teman muda itu tidak perlu takut ya. Iya. Kita masuk di dunia politik itu juga khususnya di relawan itu untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu, tidak untuk bahasanya geng-gengan gitu ya, geng-gengan. Untuk tawuran itu insya Allah tidak gitu. Dan itu kita juga mencontoh dari sosok Mas Ganjar ya, yang mengharamkan untuk menjelekan tokoh lain gitu kan, menjelekan kompetisi lawan lain, sebagai kompetitornya ya. Itu jadi alhamdulillah itu kita jadi ya tidak ada beban di situ. Iya.
Mas, kalau kita melihat tadi bahwa Mas Ganjar adalah salah satu pilihan daripada masyarakat dan juga dukungan dari dari teman-teman para relawan gitu kan. Mas Ganjar ini, nah apa sih kira-kira Mas yang mendasar nih kira-kira menumbuhkan kesadaran masyarakat luas kalian itu harus ikut serta loh dalam politik tanah air ini. Peran penting kalian itu sangat menentukan sekali nasib bangsa itu coba Mas kita berbagi edukasi lah kepada masyarakat secara luas. Karena kan ngapain saya milih pemimpin, ngapain saya milih si A, ngapain saya milih si B. Toh akhirnya tapi ujung-ujungnya mereka kan juga mengharapkan sesuatu kebijakan. Nah itu gimana edukasinya kira-kira Mas kepada teman-teman? Ya, jadi kita masing-masing tentunya selagi punya KTP ya itu sudah mempunyai hak nanti untuk memilih gitu ya. Jadi saya kira ya di dunia politik atau di dunia yang sifatnya kebijakan itu kan itu sangat penting gitu. Anak-anak muda khususnya yang anti politik itu tidak akan bisa lari kemana-mana ketika menemui sebuah masalah itu ya nanti akan minta tolong ke tokoh-tokoh politik. Dari ketua RT sampai ke presiden, itu kan pimpinan ya, pimpinan dari yang bawah sampai ke atas. Artinya kita ya anak-anak muda, warga negara yang tentunya menginginkan satu proses demokrasi ini tetap berjalan dengan baik ya harus berani berkiprah. Khususnya ya kalau mungkin tidak menjadi relawan atau tidak menjadi tim sukses atau tidak masuk partai ya minimal mau memberikan hak suaranya. Memberikan hak suaranya. Karena maaf ya kadang masih sekitar mungkin 30-20% yang juga belum belum tergugah ya. Iya, belum tumbuh kesadarannya ini ya. juga tantangan ke depan mudah-mudahan KPU ada memfasilitasi ya, ada satu terobosan yang kadang-kadang juga anak-anak sekarang ini kan juga dengan kesibukan masing-masing itu kan kerja, dia tidak mau ke TPS kan. Apakah dimungkinkan ada mekanisme lain? Ini sekarang kan era digital ya. Yang penting kan validasinya tadi yang betul monitornya. Atau ya kita nggak tahu kan kita kan tahu secara dikirim link. Zaman sekarang kan sederhana ya. Betul. Tidak menyulitkan. Betul. Dan saya rasa ini perlu dicoba karena juga bisa menghemat dan juga bisa tadi masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat karena terus terang khususnya ya di daerah-daerah tertentu yang mungkin ya mau nyoblos saja harus jauh gitu naik ketek gitu kan. Ya kalau kita bisa lewat teknologi ya, sebuah aplikasi misalnya KPU gitu kan. Memilih secara virtual. Ya, virtual kan bisa itu sekarang. Kan? Bisa jadi, Mas. Ya. Bisa jadi. Dan mudah-mudahan itu nanti yang takut tadi memilih, yang takut tadi apa bahasanya? Tahu saya memilih siapa, saya mendukung siapa. Bisa difasilitasi di ruang-ruang yang lebih cepat, lebih aman. Nah, mudah-mudahan partisipasi besok ya 2024 itu saya yakin karena ini sosok-sosok yang kita dukung juga khususnya Mas Ganjar ya itu insya Allah ya bahasa kita ini beliau bisa ya insya Allah bukan hanya menjadi pemimpin Indonesia ya tapi bisa menjadi pemimpin dunia juga. Bisa menjadi pemimpin dunia juga. Ini Indonesia bisa menjadi pemimpin. Ya, kalau sekarang kita bisa mencontoh dari Presiden Jokowi yang memimpin menjadi Presiden G20. Itu sudah pemimpin dunia. Artinya ke depan role model ini bisa juga dong, gitu kan? Betul. Jadi alhamdulillah kita juga sudah mempunyai satu presiden yang sangat luar biasa. Presiden Jokowi sekarang menjadi pemimpin dunia. G20 tentunya banyak nanti hal yang diwariskan dan tentunya sosok yang akan melanjutkan penyambung estafet kepemimpinan beliau ya harus sama, syukur bisa lebih gitu. Dan saya yakin, kita yakin, sahabat Ganjar yakin sosok Mas Ganjar bisa melanjutkan tadi karena
sosok Mas Ganjar, Pak Ganjar itu pertama merakyat ya. Iya. Suka blusukan, suka apa namanya, turun ke lapangan gitu. Kedua juga mendengar aspirasi. Jadi selain itu juga ada terobosan-terobosan yang beliau terus apa namanya, usahakan gitu. Oke, satu lagi nih Mas. Ini agak cukup luar biasa nih, karena memang teman-teman ya, beberapa hari terakhir pergerakan dari Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah memang menyorot dan menyedot perhatian publik, sehingga memang banyak sekali partisipasi dan bentuk dukungan. Di Sumatera Selatan sendiri sudah banyak sekali sahabat-sahabat Ganjar. Ya. Nah Mas, saya nih ada punya teman nih, Ya. ya. Ini salah satu request pertanyaan dari teman saya itu. Ya. Dia adalah masyarakat dari asalnya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya. Dia itu salah satu alumni se-alma mater sama saya. Ya. Dia benar-benar apa namanya, sangat ngepen, sangat mendukung dengan Mas Ganjar ini. Nah, tapi ada kegundahan dari teman saya ini bahwa apa yang akan terjadi ketika restu. Ini menjadi sebuah dilema kan, ketika restu istilahnya partai politik ini istilahnya belum memberikan peluang dan memberikan kesempatan. Terus sahabat Ganjar ini ngapain nanti? Apa yang dilakukan sahabat Ganjar? Jadi sahabat Ganjar ini bukan hanya untuk 2024 gitu ya. Itu namanya sahabat Ganjar kan selamanya. Iya, namanya sahabat ya. Iya, itu pertama. Kedua, terkait pertanyaan tadi ketika partai politik pada saatnya nanti ini kan memang di pemilu itu kan kita serentak ya, hampir semua juga nanti bahasanya last minute lah. Iya. Dan kalau kita sih punya keyakinan yang nanti minimal 3 partai lah akan mendukung Mas Ganjar. Mas Ganjar. Ya. Jadi kalau ke depan misalnya belum berkesempatan, misalnya kita tidak bisa apa namanya mendiskreditkan sekarang, kita melihat bahwa perjalanan masih cukup panjang. Dari 2022 sampai nanti ke 2024 segala sesuatu yang dapat berubah. Betul. Ya kan? Nah, tentunya sahabat Ganjar apakah akan berdiam diri ke depan atau menarik diri, ataukah juga tetap memberikan dukungan tapi tidak terlalu vulgar, atau seperti apa, Mas? Kita sahabat Ganjar tegak lurus terhadap sosok Mas Ganjar. Apa yang komando beliau nanti apa namanya arahkan tentunya ya, walaupun kita ini sahabat Ganjar adalah mandiri ya, tidak terikat dengan sosok Mas Ganjar beliau, karena beliau kan kader partai juga kan, jadi kita adalah pergerakan sendiri. Tapi karena kita relawan sahabat Ganjar ya, tentunya ke depan apa yang akan menjadi arahan-arahan ya suatu saat itu ya, kita tentunya lebih mengikuti sosok Mas Ganjar. Oke, luar biasa teman-teman. Ini sebuah apa namanya prinsip yang luar biasa. Sekarang ini berarti sahabat Ganjar ini menekankan bahwa sebagai seorang sahabat kita tidak berhak untuk melakukan intervensi, tidak berhak juga untuk mendiskreditkan beliau. Hak-hak politik beliau tetap kita junjung tinggi. Sebagai sahabat, apapun yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan artinya akan tetap didukung. Gitu Mas ya. Satu hal lagi Mas, kenapa masyarakat harus memilih Ganjar Pranowo? Karena Mas Ganjar merakyat dan smart. Dua itu yang insya Allah saya yakin masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, akan lebih memilih sosok Mas Ganjar ke depan. Oke, luar biasa sekali teman-teman sahabat catatan jurnalis. Keren ini. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Saya Riza Palevi dan Mas Wahid Sugiarto, Ketua DPW Sahabat Ganjar Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih dan semoga nanti kita akan ketemu diskusi lagi Mas. Siap. Dalam segmen-segmen yang lain. Kan seiring berjalannya waktu 2024 semakin dekat, simpatisan juga kan semakin banyak. Saya pengen nanti suatu saat kita ketemu di ruang diskusi yang berbeda dan juga menghadirkan dari teman-teman sehingga banyak edukasi, pengetahuan, dan memang salah satu bentuk komitmen kita agar pesta demokrasi ini berjalan dengan adil, berjalan dengan aman, dan tentu melahirkan pemimpin bangsa yang luar biasa. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya. Waduh. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ngopi sih. Ngopi dulu kita.
Masih ada pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap?